teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang. Hari ini kita sudah sampai di minggu ini ya. Kita sudah sampai di Diet Mukbang edisi yang ke-8. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya termotivasi untuk melakukan diet yang sesuai dengan kondisi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di Diet Mukbang 1 sampai Diet Mukbang 7. Sekarang hari ini sebelum kita mau membahas materi kita untuk step diet selanjutnya, kita akan membahas dulu apa sih yang saya makan hari ini ya. Oke. Apa yang saya makan hari ini? Ini adalah yang pertama. Hari ini saya mau makan buah dulu karena saya tadi belum makan buah sama sekali. Habis olahraga, terus langsung jemput anak-anak ke sekolah, terus langsung langsung ngurusin cucian baju, terus baru langsung makan ini, langsung ngonten juga. Jadi yang pertama saya makan selalunya buah dulu ya. Semua orang efeknya beda-beda, jadi saya nggak seperti yang sudah saya jelaskan ya, saya nggak pernah merekomen jenengan untuk makan seperti apa yang saya makan karena kondisi kita berbeda, sangat berbeda sama sekali. Bisa jadi jenengan yang langsung makan buah nanti perutnya jadi kembung atau dan lain sebagainya ya, monggo. Makanya diet itu adalah observasi mana pola yang paling membuat jenengan nyaman. Oke, kalau jenengan sekali makan perut kosong langsung makan buah kok ternyata jenengan merasa nggak nyaman ya, saya sendiri juga nggak memaksa jenengan untuk mengikuti apa yang saya makan. Tapi secara garis besarnya saya ingin menyampaikan kepada jenengan lewat diet mukbang ini bahwa diet itu bukan seperti yang kita selalu yang selalu kita anut sebagai orang Indonesia ya. Diet itu bukan pembatasan makan, tapi diet adalah pengaturan pola makan. Oke, jadi makanan kita itu nggak dibatasi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, ya nggak boleh, bukan yang nggak boleh, tapi kita memilih untuk mau makan apa. Itu mindset yang harus kita tanamkan ya. Kalau kita ngomongnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, semua makanan itu boleh dimakan dan nggak ada makanan yang buruk sama sekali, itu nggak ada yang buruk. Karena walaupun kita makan makanan yang buruk sekalipun, tubuh kita itu sebenarnya pinter kok. Kalau mekanisme tubuh kita masih sehat, masih bagus, dalam satu hari kita makan makanan yang high process misalnya ya, yang tinggi proses, atau makanan yang dibilang nggak bagus sekalipun, tubuh kita sebenarnya masih bisa menetralisir ya. Tapi kita sebagai manusia ya, kita yang seharusnya yang menentukan mana makanan, memilih makanan mana yang memang sesuai dengan tubuh kita. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan makanan tertentu. Monggo, makan makanan itu boleh dimakan ya. Misalnya dengan dibilang jangan makan gorengan, jangan makan tepung-tepungan, boleh, semua makanan itu boleh dimakan ya. Misalnya saya sendiri juga hari ini ada menu wingko. Ini kalau kita hitung kalorinya juga lumayan tinggi karena dia manis banget, terus dibuat dari ketan juga ya. Jadi itu yang sebenarnya ketannya bagus sih, tapi karena dia ada campuran gulanya ya, jadi memang kalorinya agak tinggi, sama ada kayaknya ada ininya ya, ada kelapanya juga ya. Nah, tapi boleh nggak kita makan ini? Boleh ya. Seperti yang pernah saya sarankan, kalau jenengan mau ngemil, it's okay. Ngemilnya tapi ditaruh di paling belakang. Ya kan, sebelum jenengan ngemil, jenengan memastikan tubuh jenengan sudah kemasukan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu aja syaratnya. Kasih tubuh nutrisi dulu, kasih tubuh energi dulu, energi yang tepat, baru jenengan boleh makan makanan yang jenengan suka. Nanti kalau tubuh sudah puas dengan nutrisi yang jenengan masukkan, ini nanti walaupun ini saya menyediakannya ada wingkonya ada 2, terus ada lumpianya ada 2, tapi saya nggak tahu pasti apakah ini nanti bisa habis saya makan. Kalau yang ini ikan, terus sop sayur, terus ini ada entek ya, ada entek itu apa ya? Talas ya kayaknya ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi saya menyebutnya kalau di Klaten ini entek. Terus kalau di Purwodadi, saya kan orang asli Purwodadi Grobogan, ini namanya tales ya, tales. Nah, terus
Kemudian ini ada mangga, tapi saya pilih yang mangga muda. Kalori mangga itu nggak sama, secara glycemic indexnya pun juga nggak sama. Glycemic index itu makanan yang kita makan itu menaikkan gula darah paling cepat. Yang paling, kalau glycemic indexnya tinggi berarti ya itu menaikkan gula darah paling cepat atau paling tinggi. Mangga bisa jadi dia glycemic indexnya tinggi, tapi kalau keadaan kita makannya muateng yang manis gitu ya. Biasanya kalau kita makan glycemic index tinggi, itu biasanya setelah makan itu kita ngerasain ngantuk, karena memang gula darahnya langsung anjlok naik ke atas gitu ya. Jadi tubuh memang kewalahan untuk mengatasi lonjakan gula darah itu. Jadi mengapa itu kita jadi drop ya, kayak drop, langsung ngantuk, pengennya tidur terus gitu ya biasanya. Tapi kalau kita makannya mangga muda yang bener-bener gulanya itu masih belum masuk ke buahnya itu ya, itu nanti juga nggak pengaruh apa-apa. Makan mangga sebanyak apapun it's okay ya. Lagipun kalorinya juga masih rendah juga kan, dia masih minim gula, rasanya kecut ya, asem. Oke. Kemudian yang kelima, tahu. Seperti biasa ya, ada ikan protein hewani, ada tahu protein berarti. Oke. Untuk info seputar nutrisinya kita batasi sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Yang jelas teman-teman harus paham bahwa diet itu bukan makan porsi paling sedikit, itu porsi siti-sitian, atau kita bisa makan yang paling sedikit itu yang menentukan sukses diet itu. Enggak teman-teman ya, kita makan tetap pada porsi kita, berapa kalori yang jenengan, karena kita itu sebenarnya kalorinya tuh gede, kalorinya tuh banyak, karena tubuh kita itu adalah sistem yang luar biasa. Mereka butuh nutrisi yang cukup untuk bisa bekerja. Jadi kalau seandainya kita makan, mungkin jenengan lihat diet apa gitu ya, yang makannya bener-bener dikit, kalau pagi cuman buah, terus nanti siangnya sayur, terus nanti malamnya mau tidur misalnya apa ya, roti tawar gitu ya. Nah itu sebenarnya cukup nggak? Jenengan bisa mendeteksi itu cukup nggak untuk memenuhi apa sistem kerja tubuh kita yang begitu kompleksnya, dari peredaran darah, pernafasan ya, pencernaan, itu cukup nggak untuk memenuhi bensinnya, untuk menjalankan bensinnya cukup nggak untuk menjalankan kerja tubuh kita. Nah, kita harus mikirnya sampai ke situ, rasionalnya ada ya. Jadi nggak cuma mengandalkan emosi doang. Oke, sambil makan ya. Oke, di diet mukbang yang ke-8 ini kita akan bahas step diet selanjutnya, yaitu apa ya? Ini adalah syarat, step ini adalah syarat untuk jenengan sebelum memulai diet jenengan. Oke? Perlu jenengan paham ya, bahwa yang menyebabkan kita dalam kondisi underweight atau terlalu di bawah standar berat badan kita, berat badan normal, atau overweight, kelebihan berat badan, yaitu berat badannya di atas berat badannya di atas berat badan normal kita ya, itu kontribusinya itu banyak, yang menyebabkan itu banyak, nggak cuman makan doang. Oke? Nah, ada beberapa pola yang juga berkontribusi untuk menyebabkan jenengan jadi gendut ya, atau jadi terlalu kurus, yaitu bisa jadi di pola tidur, bisa jadi di pola minum jenengan, bisa jadi dari pola pikir jenengan, pola aktivitas jenengan, dan kemungkinan juga dari pola makan. Dan semua pola itu sebenarnya saling terkait.
saling saling mempengaruhi satu sama lain. Pola tidur yang kurang juga akan mempengaruhi pola makan, pola pikir juga mempengaruhi pola makan, mempengaruhi pola tidur, ya kan? Pola aktivitas pun sama, juga mempengaruhi pola tidur, mempengaruhi pola makannya juga. Minum pun sama, minum pun juga bisa mempengaruhi pola makan, bisa mempengaruhi pola tidurnya. Ya, semuanya sama, bisa mempengaruhi pola aktivitas juga. Nah, semuanya itu saling keterkaitan. Makanya ketika jenengan dalam kondisi yang gemuk, overweight dan sulit sekali menurunkan berat badan, itu adalah kontribusi dari semua pola. Nah, karena yang menyebabkan adalah dari semua pola yang sudah jenengan bentuk dari bertahun-tahun, entah sudah berapa tahun atau mungkin jenengan ketika awal menikah jenengan langsing seksi, terus setelah melahirkan jenengan gemuk dan semakin gemuk, itu bukan sesuatu yang terjadi dadakan, ya. Begitu jenengan melahirkan langsung jadi gemuk gede, itu kan enggak, itu naiknya itu kan step by step, sedikit demi sedikit, terus jenengan tiba-tiba taunya jenengan sudah gemuk, sudah berada jauh di atas berat badan normalnya jenengan. Nah, itu ada prosesnya. Nah, ketika jenengan mau menguruskan, itu seharusnya juga ada prosesnya, sayang ya. Sama seperti jenengan menaikkan, ada proses lama juga, dan menurunkan juga ada proses lama juga. Yang perlu jenengan benahi adalah semuanya pola, bukan cuman jenengan fokus di pola makan doang gitu ya. Mungkin kebanyakan kita sering menyalahkan, aku itu makannya ngawur sih mbak, aku tahu kok mbak, aku salah, aku makannya ngawur. Nggak mesti. Jenengan kan nggak tahu sengawur apa jenengan, berapa kalori yang jenengan masukkan. Bisa jadi jenengan makan masih di bawah kalori jenengan, nggak terlalu kelebihan kalori gitu ya. Itu nggak sesuatu yang nggak pasti. Nah, sekarang mari kita sama-sama yuk kita observasi dulu apa sih yang menyebabkan kita kok sampai gemuk kayak gini, dengan menata polanya. Nah, pola yang mau jenengan tata, pilih pola yang paling mudah jenengan tata dan jenengan bisa. Secara manajemen waktunya jenengan dapat, secara kondisi ekonomi jenengan juga bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, sekarang coba di diet mukbang yang ke-8 ini saya mau fokus ke pola tidur jenengan. Sepertinya pola tidur adalah pola yang paling atau lebih mudah daripada kita nanti menuju ke pola yang paling berat, yaitu pola makan sama pola aktivitas. Coba yuk kita benahi di pola tidur dulu. Hey, jenengan mungkin tidur ya, kok tidur mbak? Iya, mungkin jenengan sudah pernah mendengar ya kalau tidur itu penting. Iya, tidur 6-8 jam. Ada yang versi 8-9 jam juga ada yang 7-8 jam, versinya macam-macam gitu. Tapi rentangnya itu ya sekitar 6-9 jam. Ya, itu sudah kita dengar dari dulu sejak kita masih sekolah, itu selalunya seperti itu ya. Apalagi waktu dulu musim corona itu kita selalu didorong untuk bisa tidur cukup. Karena tidur cukup itu kan juga mempengaruhi imunitas. Sementara imunitas itu sangat diperlukan untuk melawan virus kan ya. Dulu waktu corona itu ya selalu digebor-geborkan seperti itu. Jenengan tahu kalau tidur itu harus cukup 6-8 jam. Tapi prakteknya nggak semudah yang jenengan cuman tahu doang gitu ya. Nggak semudah itu ya. Karena kebanyakan dari kita menganggap tidur itu malah justru sesuatu yang gak penting. Ada juga yang bilang, aku itu kebanyakan tidur deh mbak kayaknya. Kebanyakan tidur, jadi makanya kenapa aku kok gendut gitu ya. Jadi kayak memusuhi tidur ya, sama kayak memusuhi makan gitu, tidur malah jadi dimusuhi. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita tidur, dan apa dampaknya ketika kita nggak cukup tidur gitu ya. Tidur, oke.
Manusia itu secara fitrahnya atau secara desainnya itu kita punya jam biologis ya namanya ya. Jam biologis itu kita sudah ada patokan menurut alam ya. Kita mengikuti alam bahwa ketika matahari terbit itu tubuh kita secara biologisnya itu kondisinya bangun dan beraktivitas pagi, siang Itu pun sejalan dengan kondisi fisik kita yang dia menaikkan suhunya. Jadi ketika bangun tidur tuh suhu kita naik. Makanya itu kenapa kalau kita bangun tidur langsung jadi gembrobius gitu ya. Keringatnya keluar semuanya ya, karena memang suhu kita memang sedang kondisi naik ya. Naik untuk siap melakukan aktivitas di siang harinya nanti. Nah, setelah nanti sore itu suhu tubuhnya sudah mulai menurun. Nggak sama dengan di waktu pagi, nggak sama dengan di waktu siang. Nah, kalau malam itu suhu tubuh kita memang kondisinya low, paling rendah. Jadi itulah kenapa kita harusnya secara normal kita itu merasa drop. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Memang kita harus istirahat. Sejalan dengan kondisi alamnya juga, kondisinya gelap. Dalam Al-Quran kan juga disebutkan seperti itu ya, bahwa Allah menciptakan siang dan malam itu adalah kenikmatan untuk manusia. Siang digunakan untuk bekerja dan malam digunakan untuk istirahat. Memang itulah desain Allah dan itu sudah tercatat dalam Al-Quran juga. Sudah terfirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran juga gitu. Mungkin yang pernah mengikuti kajian ya. Nah secara ritmenya itu memang kita seharusnya seperti itu. Jadi siang untuk bekerja, kemudian malam untuk tidur. Dan Allah sendiri menjadikan tidur itu bukan cuma untuk istirahat doang, tapi memang secara kondisi biologis tubuh kita, ketika kita tidur itu semua organ itu dalam kondisi harus istirahat untuk menyiapkan diri untuk dipakai untuk aktivitas besoknya gitu ya. Jadi jantung, usus, lambung, hati ya, itu semuanya dia maunya kita istirahat. Mereka istirahat terus mereka juga mau meregenerasi sel, karena sel-sel tubuh kita itu juga butuh regenerasi. Jadi kita itu manusia itu manusia itu diciptakan sebagai pemimpin ya. Manusia itu semuanya adalah pemimpin. Kita ya, ibu rumah tangga kita juga sebagai pemimpin anak-anak kita. Kemudian seorang suami memimpin keluarganya, seorang ustadz atau bapak imam atau ini dia bapak imamnya sholat ya, itu juga memimpin rokyahnya ya. Para pemimpin agama itu memimpin rokyahnya, kemudian presiden memimpin rakyatnya gitu ya. Sementara tubuh kita sendiri itu kita juga memimpin diri kita sendiri. Apa yang dipimpin yaitu sel-sel tubuh kita. Kita itu disusun dari bersel-sel, dan sel-sel itu semuanya hidup kayak tentara yang hidup di dalam tubuh kita itu membentuk diri kita gitu loh. Nah, ketika karena kita memimpin mereka, sel-sel itu ya, nah kita harus juga bertanggung jawab untuk menghidupi mereka, ngasih mereka makan, ngasih mereka istirahat, pokoknya ngasih semua hak-haknya mereka. Kita selalu pengen dong ya menjadi seorang pemimpin yang baik ya untuk tubuh kita. Nah, sekarang sel-sel itu dia ada beberapa yang misalnya di sel hati, di sel jantung itu ya, mereka itu semua butuh regenerasi karena mereka semuanya ada beberapa yang mati kemudian hidup lagi, mati hidup lagi gitu ya. Nah, untuk mendapatkan, dan itu regenerasi itu wajib ya, wajib bagi mereka. Nah, mereka itu nggak seperti kita yang bisa hidup puluhan tahun gitu ya, enggak. Mereka ada yang 3 bulan mati, ada yang di sel ini misalnya ada yang berapa hari mati, kemudian nanti hidup lagi, mati hidup lagi gitu ya. Nah, untuk memastikan mereka bisa meregenerasi selnya dengan baik,
Nah, itu kita pastikan mereka juga dapat haknya dong. Hak istirahat, hak dikasih makan, ya kan? Kalau mereka nggak dikasih itu, nggak dikasih haknya itu, apa yang terjadi? Ya mereka kecapean. Makanya itulah kenapa kalau kita kurang tidur, ya biasanya di area bawah mata sini biasanya menghitam, atau nanti kita juga tubuh akan lemes dengan sendirinya. Kalau saya sendiri yang pengalaman saya latihan beban ya, itu kalau saya kurang tidur itu biasanya memang kondisi saya nggak fit, itu nggak bisa itu ngangkat barbel itu nggak bisa, ya itu apa willpowernya nggak ada. Akibat apa? Akibat dari cuman kurang tidur doang masalahnya. Ya kalau secara makan kan insya Allah saya sudah cukup ya. Tapi karena kurang tidur doang itu nggak kuat itu ngangkat itu, nggak bisa karena tubuh kita nggak dikasih istirahat, sel-sel ototnya juga nggak dikasih istirahat, ya kan, sel jantungnya, kemudian sel hatinya juga nggak bisa maksimal dalam memproses energi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam tidur itu kita nggak cuman istirahat merem gitu ya, tapi memang di dalam tubuh kita itu berproses gitu lah, perlu meregenerasi selnya, memproses apa yang kita makan gitu ya. Itu terjadi semuanya pada waktu kita tidur. Ketika jenengan mencoba memperbaiki pola tidur jenengan, itu pun juga berkontribusi banyak untuk penurunan berat badan jenengan. Benar, berkontribusi banyak juga untuk sistem tubuh jenengan dalam membakar lemak. Bener. Nah, jadi ayo dong coba sekarang kita coba untuk menata tidur kita. Sudah tepat belum? Sudah pas belum? Oke. Karena ada beberapa orang, makanya saya dari awal saya itu selalu bilang coba dong kita coba memanajemen waktu kita. Memanajemen waktu. Itu penting banget. Makanya itu saya taruh di step awal. Karena ada beberapa orang yang salah kaprahnya gini, menggunakan waktu siang untuk apa ya? Untuk terlalu banyak terlalu banyak melakukan aktivitas atau hal-hal yang nggak terlalu penting, kemudian mengorbankan waktu malamnya untuk menggantikan aktivitas yang seharusnya dia lakukan. Nah, jadi ketika siang malah jadi hangout ya, waktu kerja gitu ya, malah digunakan untuk ngobrol sama temennya atau kadang ngerumpi sama tetangga gitu kan ya. Nah, itu gawean rumah atau pekerjaan kantor akhirnya dibawa pulang. Menghabiskan waktu tidur ya, seharusnya tidur jadi nggak bisa tidur ya. Jadi nggak tidur hanya untuk menyelesaikan deadline yang harus dikumpulkan besok paginya. Nah, itu jenengan namanya nggak bisa memanajemen waktu dengan baik. Jenengan merebut haknya tubuh. Haknya tubuh seharusnya tidur, jenengan apa? Jenengan sikat. Karena ketidakmampuan jenengan untuk memanajemen waktu. Seharusnya ya kita ikut jam biologisnya tubuh aja, memaksimalkan waktu siang untuk beraktivitas. Aktivitas jenengan apa aja, itu dimaksimalkan bener-bener. Apa yang harus jenengan lakukan di waktu siang itu, monggo silakan. Mungkin jenengan yang ibu rumah tangga, ya semua aktivitas rumah tangga jenengan lakukan di siang hari semuanya. Kemudian baru malamnya kalau tubuh jenengan sudah minta tidur dalam kondisi yang benar-benar drop, sudah tidur. Oke. Karena tidur itu kan sebenarnya nggak bisa dipaksa ya. Dalam bukunya Deepak Chopra itu ya, saya pernah baca. Gini, kalau kita tidur, itu bukan, tubuh kita tuh nggak bisa dipaksa untuk tidur, itu nggak bisa. Nggak, memang tubuh kita kalau mau tidur itu ya butuh alasan. Biasanya apa? Biasanya karena kecapean, karena capek ya. Alasan tidur itu capek. Nah, kenapa tidur itu berkontribusi dalam menaikkan berat badan kita? Ya,
Karena waktu kita kurang tidur ya, itu kita biasanya kalau kita tidur terlalu larut malam ya, itu kan nggak mungkin kan kita nggak ngapa-ngapain, misalnya cuman misalnya kita lemburan gitu ya, untuk ngejar deadline karena harus dikumpulkan untuk besok gitu ya. Nah, di waktu-waktu rentan ini ya, kemungkinan besar kita mesti akan nyemil, mesti ya, untuk memastikan kita nggak ngantuk. Jadi tubuh itu dipaksa untuk bekerja, udah otaknya dipaksa untuk bekerja, tenaganya dipaksa untuk bekerja, ngetik juga. Kemudian biar nggak ngantuk, biasanya kita apa? Ngemil ya. Biasanya ngemil. Dan yang dimakan itu biasanya yang paling gampang dicari. Oke, yang dimakan itu biasanya yang paling gampang dicari. Cemilan, kalau nggak cemilan ya apa ya? Makanan-makanan yang high proses, yang tinggi proses, yang banyak kalorinya juga ya. Cemilan-cemilan itu semua makanan tepung-tepungan yang paling gampang. Atau nanti apa, pesen lewat aplikasi ya, biar lebih mempermudah lagi. Karena kan nggak mungkin kalau malam-malam juga kita masak, klonteng-klonteng. Kalau masak paling juga yang sederhana ya, yang mie instan gitu ya. Nah, itu yang juga berpotensi untuk meningkatkan berat badan juga. Oke. Kita jadi kelebihan kalori, maksudnya bukannya kita makan terus nanti dibikin buat tidur gitu ya, bikin buat tidur makanya gemuk gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau kita tidur itu sebenarnya tubuh juga tetap bakar kalori sama, cuman yang masalahnya itu kita bisa terpicu untuk kelebihan kalori karena pada waktu kita nggak tidur itu hormon lapar kita akan naik banyak. Jadi yang kita konsumsi akan cenderung banyak, dan besoknya, paginya, siangnya itu pun kondisi hormon lapar kita ya, itu pun juga akan naik drastis. Sementara kondisi hormon kenyang kita itu akan turun banyak gitu loh. Makanya walaupun kita sudah makan di malam harinya, pagi-pagi bangun pagi perutnya masih keroncongan, kerucuk-kerucuk. Itu kayak bukan karena faktor apa ya? Bukan karena faktor sudah kalorinya bermain ya, enggak ya. Kalorinya bermain itu enggak, tapi memang itu secara hormonalnya memang kondisi hormon laparnya jenengan itu naik ketika kita nggak cukup tidur. Gitu ya. Teman-teman ya, like, comment, share, and subscribe. Bye.